Misi apa yang ada di balik ini kira-kira nih, sebagai putra daerah Alas? Saya memperhatikan banyak budaya-budaya Alas, Batak, ya Gayo, dan yang sangat bagus yang perlu kita promosikan keluar. Apa harapan Bung Dian terhadap pelaksanaan ini terhadap masyarakat di sana? Memberikan sebuah wadah pengetahuan edukasi kepada masyarakat, ya dapat makna lah, ada makna. Gitu. Apakah selama ini pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia cukup memberi porsi yang sama terhadap optimalisasi adat dan budaya dari Alas ini? Kita berharap kan ya semua budaya-budaya di Aceh ini khususnya itu kan harus dibina oleh pemerintah. Pemerintah harus perhatikan itu. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa? Dulu sama yang sekarang jauh beda. Tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain dari 23 kabupaten kota di Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki penduduk 2.228,308 jiwa memiliki keunikan adat dan budaya tersendiri. Ini bukan tanpa sebab. Di Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kota Cane terdapat 3 suku etnis di Indonesia yang bergabung menjadi satu. Ada Alas, ada Batak, ada Gayo, atau istilah yang sering disebut ABG. Itu sebabnya berbagai macam perhelatan akbar, budaya, dan seni terus dilakukan. Setelah diakui oleh UNESCO, Tari Saman. Lalu berbagai tarian-tarian yang lain, keunikan lain juga ditampilkan. Salah satunya yang akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Desember 2023 adalah Pesona Alas Raya 2023. Kegiatan ini mengeksplorasi berbagai adat dan budaya seperti yang saya katakan tadi. Menariknya, kegiatan ini juga diinisiasi atas jasa seorang putra Alas, yaitu Dr. Hewan Nurdiansah Alasta, MKes, yang juga anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Demokrat. Apa yang menjadi titik fokus dari kegiatan ini? Tujuan apa dibalik semua ini? Bukankah Aceh baru saja melakukan perhelatan akbar Pekan Kebudayaan Aceh? Kita tanyakan langsung, atau saya akan tanyakan langsung kepada Bung Dian yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Bung, Bang, Bapak atau gimana? Boleh, DNA boleh singkatan. Oh, DNA aja, Bung DNA ya? Iya, boleh. Ya, saya langsung aja lah, seperti yang saya katakan tadi ya, kira-kira ada apa di balik, betapa misi apa yang ada di balik ini kira-kira sebagai putra daerah Alas? Ya, pertama tentu saya ucapkan terima kasih ya pada Bang Saleh sudah mengundang saya di sisi lain. Ya. Pertama, kami melihat ya sebagai wakil rakyat dari Dapil 8 melihat bahwa banyak potensi ya, banyak potensi-potensi sanggar-sanggar, kelompok-kelompok tari, ataupun saya memperhatikan banyak budaya-budaya Alas, Batak yang sangat bagus dan Gayo. Ya Gayo, dan yang sangat bagus yang perlu kita promosikan keluar. Dan ya ini menjadi ya pekerjaan rumah bagi saya sebagai wakil rakyat untuk menampilkan, membawa ini, ya, membawa ini ke Aceh Tenggara, mempersembahkan kepada rakyat Batak, Alas, Gayo. Ya walaupun seperti Bung Saleh sampaikan tadi, baru-baru ini telah dilaksanakan PKA, tentu kita juga melihat pelaksanaan PKA ya bagus, tidak ada suatu insiden atau permasalahan yang serius. Namun di balik itu saya memperhatikan yang hadir ke PKA itu kan wilayah kita tengah tidak ramai. Ya karena jarak begitu ya Bung Saleh ya, jauh dari Aceh Tenggara ke Banda Aceh ini kan memakan waktu yang sangat panjang, biaya yang besar.
ya tentu yang paling menikmati itu kan saudara-saudara kita dari ya pesisir dan barat selatan gitu. Inilah jadi motivasi saya, makanya ya kami mengusulkan kepada pemerintah, minta bantu kepada pemerintah untuk dilaksanakannya satu festival budaya di Aceh Tenggara. Pesona Alas Raya Pesona ini. Alas Raya itu. Nah, saya dengar juga nanti tidak hanya soal adat budaya seperti tarian, tapi juga ada kuliner gitu ya. Iya, ada kuliner. Kuliner khas dari Khas Alas. Alas ya. Nah, ada khas Alas, nanti ada beberapa khas dari Gayo dan dari Batak. Itu nanti akan disajikan. Ya, jadi salah satu memperkenalkan kuliner lokal juga. Kuliner lokal. Ya, karena begini Bung Saleh. Di Aceh ini dengan ya banyaknya etnis ya, 13 etnis kalau saya nggak salah. Ya, Alas ini kan satu etnis yang mungkin minoritas. Minoritas di Tenggara Aceh di ujung yang berbatasan dengan Sumut. Ya. Saya rasa ini tugas kami ya, terutama tugas saya untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat Aceh secara umum maupun kepada nasional bahkan internasional. Dunia ini tersampaikan di ya. dunia. Tapi terlepas dari budaya ini sebenarnya kan Lauser ini kan juga menjadi ikon dunia kan. Ya, jadi paru-paru dunia kan. Sangat terkenal. Jadi sangat terkenal gitu ya. Iya. Nah, kemudian juga kabarnya dari random acara yang saya baca juga bakal ada doa ya, di samping memang kesenian juga akan ada doa bersama. Ya, memang kita prihatin Bang Saleh, baru-baru ini Aceh Tenggara musibah, ya banjir bandang. Ya. Dan sampai hari ini juga kita melihat terus karena curah hujan tinggi. Ya, mungkin ini kita manfaatkan juga momennya, kita sebagai manusia biasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita meminta doa lah. Kita minta doa supaya bala ini cepat berlalu ya. Ya, saudara-saudara kita di Aceh Tenggara, di Aceh Selatan, Aceh Barat yang terkena musibah banjir, ya bersabar. Mudah-mudahan pemerintah pun harus cepat tanggap lah, terutama pemerintah provinsi harus turun melihat musibah ini. Ya. Menurut saya ini, Bung DNA ini, saya agak canggung juga nih. Saya pikir Aceh Tenggara ini sebuah bumi yang penuh dengan anugerah lengkap ya. Potensi alamnya merupakan paru-paru dunia, kemudian budayanya juga, etnisnya juga, gabungan ataupun akumulasi atau akulturasi dari 3 etnis, ada Batak, ini saya kira memang luar biasa dahsyatnya. Apakah selama ini memang dirasakan sebagai putra Alas, sebagai putra Aceh Tenggara memang dirasakan belum tereksplorasi dengan baik potensi-potensi dari Alas ini? Seperti awal saya sampaikan tadi Mas, memang Aceh Tenggara ini sangat heterogen ya, heterogen, bahkan bukan hanya suku, bahkan agama juga. Saudara kita Tapanuli ya, non Muslim itu ada sekitar 30% di sana. Dan alhamdulillah selama ini toleransi sangat bagus dan itu berjalan dengan baik selama ini. Cuman dengan kegiatan ini yang kita inginkan, ini semakin harmonis. Jadi tidak ada di Aceh Tenggara itu merasa pendatang, tidak ada. Semua merasa memiliki. Pergabungan antara Gayo dengan Alas sebagai etnis asli Aceh Tenggara, ada saudara kita Batak. Ini kita kolaborasi menjadi sebuah keunikan dan daya tarik Aceh Tenggara. Nah, di selain tadi ya paru-paru dunia. Itu. Oke, berarti connect nggak dengan apa bumi sepakat segenap ini ya? Connect. Apa maksudnya nih? Saya nggak paham nih. Bumi sepakat segenap ini apa artinya? Sepakat segenap itu dengan banyaknya suku. Bahkan kita kesana kan ada marga, Bang Saleh. Begitu banyaknya suku bahkan agama. Kita bersepakat. Sepakat segenap menjadi satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Alas sendiri ada berapa suku itu? Alas sukunya ada 11 ya. 11 marga. Ya, kita sana ada marga, 11 marga. Yang paling besar ada Selian, ada Beruh, Deski, saya Karo-Karo, marga Karo-Karo, ada ya banyak 11. Banyak. Nah, tentu ini kan melibatkan banyak pihak, banyak orang gitu ya. Apalagi kegiatannya ini juga ada malam hari. Kira-kira sebagai ya tokoh masyarakat Alas yang sekarang dipercaya sebagai wakil rakyat, apa harapan Bung Dian terhadap pelaksanaan ini terhadap masyarakat di sana? Ya, kami berharap ya melalui Dinas Pariwisata
Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Kita jangan menimbulkan kesan hura-hura, tapi dalam memberikan sebuah wadah pengetahuan edukasi kepada masyarakat, ya dapat makna lah, ada makna gitu. Kita bisa didapatkan makna. Selain tadi ada rangkaian doa, ada sajian-sajian kuliner, suku-suku di sana, ada sajian tari-tarian masing-masing etnis. Juga memberi penghargaan kabarnya. Ya, dan ada juga acara memang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh musik yang selama ini ya konsisten tetap berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, ya koordinasi semua pihak kita berharap, dan ya dengan akhir tahun 2023 ini, apalagi di tahun pemilu ini, semua merasa nyaman berdemokrasi dengan happy. Itu yang kita harap. Untuk masyarakat jaga ketertiban gitu ya. Ya, kita berharap ketertiban ya dengan dibantu oleh teman-teman pelaksana, dan berharap ini ada koordinasi dengan masyarakat setempat juga. Sebagai wakil rakyat, kembali saya bertanya, menurut Bung DNA ini sendiri, apakah selama ini pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia, saya nggak mengatakan adil, cukup memberi porsi yang sama terhadap optimalisasi adat dan budaya dari Alas ini? Baik pada level Aceh maupun pada level nasional. Saya minta maaf Bung Saleh ya, dengan kemarin kita baru lalui event PKA. Saya ya sebagai ya memperhatikan juga sedikit-sedikit tentang budaya. Kita bisa menilai begitu. Dua event PKA belakangan ini juara umumnya itu Aceh Selatan. Sebenarnya apa sih makna kita lakukan event PKA itu 4 tahun sekali? Kan untuk pembinaan. Ya, kita berharap kan ya semua budaya-budaya di Aceh ini khususnya itu kan harus dibina oleh pemerintah. Pemerintah harus perhatikan itu. Bukan hanya nanti tampil setelah 4 tahun nanti itu saja, tidak. Bahkan ada budaya-budaya kita yang hilang. Kabupaten yang memperhatikannya itu saja. Bagaimana dengan kabupaten-kabupaten lain yang tidak pernah kita lihat tampil begitu? Ini kan tugas pemerintah, Bang Saleh, untuk melakukan pembinaan. Harus adalah perhatian khusus juga terhadap budaya kita yang kaya ini di Aceh. Itu menurut saya begitu. Ya, dari sekian banyak keunikan budaya Alas ini, yang paling diakui dunia itu yang belum diakui oleh 22 kabupaten lain, yaitu Saman gitu ya. Iya. Saman, walaupun di pesisir itu punya Sedati, iya, walaupun punya The Boss, tapi betul, itu belum diakui oleh dunia. Tapi Alas Aceh Tenggara luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Dan sudah tercatat dalam Museum Muri lagi. Museum Muri. Oke. Apa yang masih menjadi kelemahan dari tata budaya masyarakat Alas yang menurut Bung DNA yang mesti harus segera berubah? Masyarakat di sana harus sepakat untuk berubah gitu. Saya rasa menjaga masalah ya. Kita sekarang tugas kita kan menjaga, melestarikan. Jangan sampai ada budaya-budaya kita yang ya hilang begitu saja dengan pengaruh faktor-faktor ya komunikasi yang mudah sekarang, gaya hidup, gaya komunikasi yang sangat dipengaruhi oleh luar. Kita menjaga, melestarikan. Dan ini tugas kita bersama, Mas Saleh. Ya, jangan sampai ada budaya-budaya kita yang hilang, yang bergeser, bahkan yang tidak sesuai dengan cita-cita luhur kita. Jangan sampai 5 tahun ke depan anak Alas justru nggak bisa main saman lagi. Iya, nggak main saman lagi, nggak kena saman lagi, nggak pandai bahasa Alas lagi. Padahal sudah diakui dunia. Iya, nah, itu kita berharap. Ya, mudah-mudahan terus continue lah. Ya, itu saya kira dalam konteks adat budaya. Ya. Tapi tantangan ke depan juga bagaimana tetap, kalau menurut saya nih ya, merajut keberagaman tadi, toleransi tadi gitu ya. Alhamdulillah selama ini Bang Saleh kita di Aceh Tenggara itu toleransi tinggi. Belum pernah ada keributan apapun. Karena itu tadi kita saling menghormati. Budaya, adat Batak kita hormati. Budaya Alas kita hormati, Gayo kita hormati. Karena semua itu setiap tahun ada eventnya. Jadi dengan ada acara Pesona Raya ini mau kita gabung menjadi satu, ya sehingga bisa dinikmati oleh, ibarat tangan ya, bergabung itu akan lebih kuat lah. Sama seperti tadi moto Aceh Tenggara, sepakat segenap. Ya, terlestarilah terus ini toleransi segala macam di Aceh Tenggara. Oke. Untuk merawat itu tadi, baik adat budaya etnis kemudian toleransi, tentu kan butuh political will juga ini. Ya. Kalau
Ini kan mau menjelang pemilu nih. Ya. Bung DN maju lagi ya. Insya Allah maju Nah, lagi. kalau rakyat mempercayakan Bung DNA untuk kembali ke DPRA, strategi apa yang harus dioptimalkan untuk melestarikan ini? Seperti yang kita katakan tadi. Sebenarnya ini harus konsisten. Konsisten. Ya, karena saya Sustainable, berkelanjutan. ya, saya Bang Saleh tahun yang lalu juga 2022 saya lakukan ini event-event ini. Yang melalui usulan masyarakat saya sampaikan ke pemerintah dan sudah kita buktikan kemarin dan kita buat di Banda Artinya Aceh. pesona ini juga aspirasi lanjutan dari Iya, masyarakat. dan ini sangat memang diinginkan, diminta oleh masyarakat. Karena mereka mungkin apa ya, ingin melihat budaya-budaya itu terus. Bukan berarti haus dengan hiburan, bukan, tapi suka gitu. Dan ini kan tugas kita untuk menampilkan ini. Iya. Nah, insya Allah kalau saya terpilih lagi Bang Saleh, ya saya konsisten, budaya ini harus saya perhatikan. Iya. Harus ada sisi yang kita perhatikan. Ya, ada nggak rencana menggandeng misalnya kalau sekarang kan masih levelnya kepanitiaannya dari pemerintah Aceh. Ya. Ada nggak rencana mungkin bagaimana menggait nasional kementerian terkait gitu atau lembaga-lembaga dunia untuk dibawa ke Aceh Tenggara? Saya rasa itu harus Bang Saleh ya. Harus. Harus. Kita harus mencari perhatian pemerintah pusat. Bagaimana mereka melihat keunikan dari budaya kita juga. Ya selain yang sudah-sudah seperti Saman tadi, tapi yang lain-lain juga kan menarik untuk kita kembangkan, kita lestarikan sehingga itu menjadi kebanggaan kita lagi lah. Ada tambahan-tambahan. Ya, itu saya rasa ke depan ya kita optimalkan. Ya. 2024 PON akan berlangsung di Aceh. Salah satunya kalau saya tidak salah Aceh Tenggara menjadi tuan rumah. Tuan rumah. Jadi ya untuk cabang Arung Jeram. Bisa nggak misalnya dalam nanti menjamu tamu-tamu kita dari Indonesia ini juga ditampilkan di tengah-tengah kegiatan olahraga, misalnya ada malamnya ada panggung hiburan, kemudian dijamu dengan kuliner-kuliner khas dari Alas gitu kan. Ya, saya rasa itu sangat menarik Mas Saleh. Ide Bang Saleh memang luar biasa. Ini mungkin nanti PR saya juga sebagai wakil rakyat yang menyampaikan kepada panitia. Ini ya hidangan tambahan kepada tamu-tamu kita yang hadir. Di pinggir-pinggir sungai kan. Di pinggir sungai Alas. Malamnya ada musik. Betul, ada penampilan musik. Setelah satu hari mereka bertanding lelah, dinikmati, bakar jagung, bakar menarik. ketela. Mudah-mudahan ya dalam acara ini stakeholder mendengar lah. Dan ini bisa diakomodir. Mudah-mudahan. Baik, Pak Dian, terima kasih Pak Saleh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acaranya sukses. Amin. Tidak mendapat kendala apapun. Dan selalu baik panitia, masyarakat, dan tokoh-tokoh di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Hewan Nurdiansyah Alasta, MKes. Beliau adalah wakil rakyat yang dipercaya satu periode yang lalu menjelang periode kedua ini sebagai wakil rakyat dari Aceh Tenggara. Beliau telah menginisiasi hadirnya pesona ini. Tantangan tentu tidak gampang. Ya, betul. Tidak kecil dan tidak mudah. Tapi mudah-mudahan selama punya niat tulus, ikhlas, yakin dengan usaha apa yang dilakukan, insya Allah akan terkabul. Amin. Kita nantikan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan target yang digagas akan tercapai sebagaimana mestinya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.